I've read somewhere, aku baca di suatu uh, like aku baca di suatu video bahwa bahwa jadi aku baca di suatu video. Nah, video itu bilang kalau pikiranmu itu cuman seperti algoritma, and seperti algoritma pada umumnya, kayak algoritma TikTok. Nah, perspektif barunya apa? Ini bahwa semua yang kita paparin itu bisa membentuk diri kita. Semua yang kita paparin pada otak kita, pada apa yang kita lihat setiap hari, bisa membentuk otak kita. Jadi seperti TikTok ya, kalau kita nge-like video yang sama terus topiknya, misal video traveling, kita like, nah, nanti akan muncul video traveling terus, lebih sering muncul video traveling. Dan sama seperti otak, katanya seperti itu. Aku belum cari lebih lanjut secara saintifik, dan it's kind of make sense because that's itu gimana kita dibangun, gimana kita belajar, gimana kita bikin suatu expertise pada suatu bidang. And cara aku nemu cara menghidupinya gimana. Nah, caranya untuk menjadi orang yang berproses dan orang bertumbuh itu adalah kita, at least aku akan aku mulai menyikapi pikiranku seperti algoritmanya sendiri. Jadi pikiranku ini suka memunculkan ide-ide atau mood atau perasaan yang like otakku ini kadang suka munculin perasaan-perasaan tertentu atau inspirasi tertentu. Nah itu, tapi inspirasi itu atau pemikiran itu nggak setiap kali, nggak selamanya positif, sering kali negatif, karena that's part of evolution, part of evolusi manusia. Kita takut untuk melihat sesuatu ya, selama ribuan tahun kita survive dengan menjauhi sesuatu yang nggak pasti, dan kita menyikapinya sebagai itu berbahaya. And that's why kebanyakan otak kita itu negatif dan often pessimistic. And how would I live my life itu untuk mencoba dan tiap hari mengikis pesimism itu, cynicism, negativity, and turn it around. Karena aku sekarang aware bahwa otakku ini punya sirkuit algoritmanya sendiri, dan itu bisa kita at least bisa aku desain sendiri. Jadi aku lebih menghindari sebisa mungkin negativity, jadi orang yang lebih positif in what way, in many ways. Karena aku bikin standar baru deh, kayak orang yang ngeluh terus, orang yang banyak komplain, venting terus, twitternya cuman nggak, ya itulah orang yang seperti itu jadi nggak keren lagi sekarang di mataku. Ya basically kan kita pengen jadi orang yang keren di mata kita sendiri ya, and you can make your own setup rules. Jadi apa kriteria orang keren, quality-nya. Nah, aku adopsi bahwa being positive is cool, dan it bikin growth lebih mudah, dan semestinya seperti itu, dan it's more joyful, lebih bikin happy that way. And
Ya, yang paling berpengaruh tuh saat kamu udah lama procrastinating, udah lama nunggu momen yang tepat. Nggak ada momen yang tepat. Momen itu hanya saat ini saja, hanya the present. Nggak ada besok, nggak ada tahun depan, nggak ada bulan depan. Momen tuh hanya ada sekarang. And it helps me with my mind, pikiranku atau otakku ini constantly judging myself, bahwa you can do that, you can do, kamu nggak bisa lakuin itu, kamu nggak bisa ngelakuin ini. And yeah, jangan sampai kamu mendefinisikan dirimu. At least aku nggak mau definisiin diriku dengan apa yang aku pikirkan. Setelah aku sadar bahwa pikiranku ini cuman a certain algorithm yang build up dari kecil, yang aku belum bisa berlogik, belum punya banyak informasi yang telan. Nah, emosi-emosinya mulai jadi pattern di otakku. And yeah, I don't want that to define me that easily. At least aku mau pilih apa yang mau aku pikirin, aku pilih apa yang mau aku not rasakan, tapi apa yang aku rasakan itu gak mau juga untuk sesimpel mendefinisikan diriku. But I respect my feelings, dan nggak bertindak sesuai dengan mood, karena mood itu